Polisi dalami video viral di media sosial dugaan penganiayaan dan pelecehan seksual karyawati Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi program MBG di Jati Mekar, Bekasi, Jawa Barat. Selain periksa sejumlah saksi, penyidik juga sita rekaman CCTV dari lokasi kejadian. Ini yang mukul aku nih, namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lu pikir gue gak takut? Bodoh amat. Kasus dugaan penganiayaan serta pelecehan seksual yang menimpa RDA, seorang karyawati SPPG di Kota Bekasi, Jawa Barat, naik ke tahap penyelidikan. RDA diduga dianiaya dan kerap mengalami pelecehan oleh MKP, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Wilayah Jati Mekar, Kota Bekasi. Penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk mengetahui rangkaian kasus tersebut, polisi juga memeriksa sejumlah saksi-saksi. Sementara itu, rekaman CCTV di lokasi kantor SPPG Jati Mekar juga turut disita. Terhadap perkara dimaksud, kita sudah terima laporan polisi dan anggota kami juga sudah melakukan pengecekan TKP. Sementara ini nanti kita akan jadwalkan untuk permintaan keterangan dari para pihak. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, karena pelapor belum bisa menghadiri, kita meminta keterangan. Karena sakit. Ini yang mukul aku nih, namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lu pikir gue gak takut? Bodoh amat. Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial seorang karyawati SPPG dinarasikan dianiaya atasannya di SPPG wilayah Jati Mekar, Kota Bekasi. Selain kekerasan fisik, korban disebut juga mengalami pelecehan seksual oleh terduga pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Puluhan warga yang berada di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Balai Jaya dan Kota Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, bentrok dengan pihak keamanan perusahaan PT Ujung Tanjung Sejahtera atau PT UTS. Bentrokan ini pecah, diduga dipicu oleh perusahaan yang tidak mengakomodir keinginan warga untuk bekerja di lahan kebun sawit. Menurut polisi, 7 warga mengalami luka berat dan telah dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros yang berada di Ujung Batu. Hingga kini polisi dan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir tengah mengupayakan mediasi antar masyarakat dengan perusahaan. Namun untuk saat ini, untuk yang korban luka dan masyarakat tinggal 5 orang, jadi tangannya di Rumah Sakit Aubros, Bagas Lembah, Bagan Batu, dan dibiayai oleh PT Ujung Tanjung bertanggung jawab. Kepada Pak Camat juga saya himbau agar 4 desa yang tadi terdapat wilayah perkebunan. Pemirsa, seorang juru parkir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV menjadi korban penganiayaan sadis hingga tersungkur di aspal jalan. Diduga pelaku penyerangan alami gangguan jiwa. Aksi pelaku saat menganiaya korban secara bertubi-tubi terekam kamera CCTV. Sebelum terjadi penganiayaan, korban Bali 51 tahun tengah berbaring di depan ruko Jalan Bawah Karaeng, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban merupakan juru parkir di Jalan Bandang, Kota Makassar, mengalami luka berat usai diserang pelaku dengan parang. Korban terluka di bagian leher, pipi, dan pergelangan tangan. Sempat mencari pertolongan, korban tersungkur bersimbah darah di tepi jalan, sementara pelaku kabur. Diduga salah paham dan tidak terima tempat mangkalnya ditempati orang lain, jadi pemantik penganiayaan korban. Unit Reskrim Polsek Ujung Pandang, Kota Makassar menangkap pelaku Umar alias Oma di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Mariso. Dari keterangan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pandang, pelaku sudah kerap keluar masuk tahanan dengan kasus serupa dan memiliki riwayat gangguan jiwa. Dijelaskan juga bahwasanya Omar alias Oma ini disinyalir berdasarkan pendalaman kami ada gangguan jiwa.
kami juga menyampaikan bahwasanya Omar ini sudah 3 kali terlibat masalah di Polsek Ujung Pandang. Omar ini merasa bahwasanya tempat tidurnya yang setiap hari digunakan untuk beristirahat digunakan istirahat oleh lelaki balik. Pelaku berikut barang bukti parang telah diamankan di Polsek Ujung Pandang. Selanjutnya, polisi berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Makassar terkait penanganan pelaku dengan gangguan jiwa kambuhan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, sejumlah tempat pemakaman umum di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sedang mengkaji usulan mengenai pemakaman bertingkat atau vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan TPU di Jakarta. Keterbatasan lahan tempat pemakaman umum menjadi masalah seiring perkembangan kota Jakarta saat ini. 9 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Selatan tidak menerima lagi makam baru karena sudah penuh. TPU tersebut meliputi Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol Selatan, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cikoko. Sementara 11 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Barat dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. TPU tersebut meliputi TPU Tegal Alur, TPU Utan Jati, TPU Joglo, TPU Kamal, TPU Sukabumi Selatan, TPU Grogol Kemanggisan, TPU Duri Kepa, TPU Kober, TPU Semanan, TPU Selipi, dan TPU Tanah Merah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ini tengah mengkaji berbagai opsi mengatasi keterbatasan lahan pemakaman di ibu kota termasuk wacana pembangunan pemakaman bertingkat. Pemakaman bertingkat dapat diartikan sebagai sistem pemakaman vertikal, yaitu dapat digunakan untuk 2 jenazah atau lebih. Pemakaman umum memang ini sekarang menjadi masalah dan sekarang ini sedang dikaji. Ada usulan, misalnya ini usulan, tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan untuk dilakukan bertingkat, dan ini sudah diusulkan. Tetapi sekali lagi memang dengan perkembangan Jakarta yang seperti ini pasti akan masalah, dan beberapa mengusulkan untuk membuat pemakaman yang ada di luar Jakarta. Selain pemakaman bertingkat, pemerintah Provinsi Jakarta juga mengusulkan TPU di luar Jakarta. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya pemirsa, menumpuk jenazah dalam satu liang lahat dalam ketentuan Islam diperbolehkan asalkan dalam kondisi darurat seperti keterbatasan lahan. Kendati demikian harus dilakukan dengan tata cara yang benar. Keterbatasan lahan pemakaman di wilayah Jakarta membuat sejumlah tempat pemakaman umum melakukan sistem tumpang atau tumpuk maksimal 3 jenazah. Menumpuk jenazah dalam satu liang lahat dilihat dari ketentuan Islam diperbolehkan asalkan dalam kondisi darurat seperti keterbatasan lahan yang saat ini tengah dialami pemerintah Provinsi Jakarta. Kendati demikian, menumpuk jenazah dalam satu liang lahat harus dilakukan dengan tata cara yang benar. Jenazah yang dimasukkan lebih dulu ke liang lahat ditempatkan di posisi paling dalam. Kemudian jenazah berikutnya diletakkan di sebelah jenazah pertama dengan tetap memiringkan jenazah ke kanan dan menghadap kiblat. Sistem makam tumpang juga memiliki beberapa syarat seperti jeda waktu minimal 3 tahun dari jenazah sebelumnya, izin ahli waris, serta hanya bisa dilakukan di makam keluarga. Kini 69 dari 80 TPU di Jakarta sudah menerapkan sistem makam tumpang.